Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yulia Elveni. Welcome to my channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya analisis jabatan dalam organisasi. Oh ya, sebelum kita masuk ke materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk silahkan subscribe and keep watching. Apa itu analisis jabatan atau job analysis? Analisis jabatan atau job analysis menurut Dessler adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut Sudarmayanti, analisis jabatan adalah cara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan tenaga manusia, serta konteks di mana pekerjaan dilaksanakan. Adapun tujuan dari analisis jabatan adalah untuk memperoleh jawaban atas 6 masalah yang penting, yaitu sebagai berikut. 1. Tugas fisik dan mental apa yang dilakukan oleh karyawan? Yang kedua, kapan pekerjaan harus diselesaikan? Yang ketiga, di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan? Yang keempat, bagaimana karyawan melakukan pekerjaan tersebut? Dan yang kelima, untuk apa pekerjaan tersebut dilakukan? Serta yang keenam, persyaratan apa yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Ada beberapa manfaat dari analisis jabatan, antara lain, 1. Menentukan klasifikasi pekerjaan. Yang kedua, membantu dalam menentukan kompensasi karyawan. Yang ketiga, untuk mendapatkan karyawan yang tepat yang mampu dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, memudahkan dalam proses promosi dan demosi karyawan. Yang kelima, membantu klasifikasi jabatan yang diperlukan dengan menentukan jenis dan lamanya suatu program pelatihan. Dan yang keenam, mencegah terjadinya salah paham atau konflik antar karyawan. Lalu, apa hubungan antara analisis jabatan dengan manajemen SDM? Menurut Casio, informasi dari analisis jabatan berguna bagi perencanaan dan implementasi fungsi dari manajemen SDM yang lain, yakni 1. Pada rancangan dan struktur organisasi. Yang kedua, pada perencanaan SDM. Yang ketiga, pada evaluasi jabatan dan balas jasa. Yang keempat, pada proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang kelima, pada penempatan karyawan. Yang keenam, orientasi dan pelatihan serta pengembangan karyawan. Yang ketujuh, pada proses penilaian kinerja karyawan. Serta yang kedelapan, pada perencanaan jalur karir. Nah, mengapa analisis jabatan atau job analysis penting dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Analisis jabatan atau job analysis merupakan kegiatan yang penting dilakukan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya job analysis, bisa terjadi kesalahan penempatan karyawan pada suatu pekerjaan. Akibatnya, pekerjaan tersebut menjadi kurang bisa dilakukan oleh karyawan secara maksimal. Kemudian, ada analisis jabatan atau job analysis dapat menghindari terjadinya tumpang tindih dan konflik antar karyawan. Sebab terkadang ada karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama meski dalam bidang yang berbeda. Kemudian analisis jabatan atau job analysis juga sebagai penentu pengembangan kualitas SDM melalui analisis kebutuhan program pelatihan dan pengembangan karyawan, serta menjadi sarana tumbuh kembangnya perusahaan, yaitu menjadi jembatan bagi sebuah perusahaan untuk bisa berkembang dengan lebih baik. Lalu, kapan analisis jabatan dilakukan? Analisis jabatan dilakukan pada saat organisasi dibentuk atau didirikan, kemudian pada saat diciptakan pekerjaan atau jabatan baru, dan pada saat pekerjaan atau jabatan berubah secara signifikan sebagai akibat teknologi baru, metode baru, dan prosedur serta sistem baru. Menurut Rifai, langkah-langkah dari job analysis adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menyediakan suatu pandangan yang luas tentang bagaimana masing-masing pekerjaan secara keseluruhan terkait dengan perusahaan.
Langkah yang kedua, mendorong untuk menentukan bagaimana analisis pekerjaan dan informasi rancang pekerjaan akan digunakan. Yang ketiga, melibatkan penggunaan dari teknik atau metode analisis pekerjaan yang bisa diterima. Langkah yang keempat, mengumpulkan informasi yang digunakan. Langkah yang kelima, mengembangkan suatu deskripsi tugas. Dan langkah yang keenam, mempersiapkan suatu spesifikasi pekerjaan. Hasil dari analisis jabatan disajikan dalam bentuk deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan adalah dokumen yang memuat informasi tentang tugas dan tanggung jawab suatu pekerjaan atau jabatan. Deskripsi jabatan berisi informasi tentang 1. Identifikasi jabatan yang terdiri dari nama jabatan, departemen atau bagian, hubungan, pelaporan, nomor, dan kode jabatan. Yang kedua, berisi tanggal analisis jabatan. Yang ketiga, ringkasan jabatan. Dan yang keempat, tugas yang dijalankan. Sementara spesifikasi jabatan adalah kualifikasi minimum yang harus dimiliki seorang karyawan agar dapat melakukan pekerjaan tertentu. Spesifikasi jabatan berisi informasi tentang persyaratan pendidikan, pengalaman kerja, sifat kepribadian, dan kemampuan fisik. Ada beberapa metode analisis jabatan, yaitu metode observasi, yaitu dilakukan melalui pengamatan perilaku karyawan, baik secara langsung dengan melihat apakah yang dikerjakan telah sesuai dengan tugas atau uraian pekerjaan, maupun secara tidak langsung dengan mempelajari track record dari karyawan. Kemudian, metode wawancara merupakan teknik yang cukup sering digunakan, di mana teknik ini cukup akurat karena langsung berkomunikasi dengan pemegang pekerjaan dan jabatan, dan membuka kesempatan untuk menghilangkan perbedaan dengan deskripsi pekerjaan yang sedang dijadikan objek penelitian. Dan metode kuesioner, metode ini dilakukan melalui pemberian kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching.